Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kehadirat Allah di siang ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di satu tempat yang mulia, dalam satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap segala ibadah yang kita kerjakan atau yang sedang dan akan kita kerjakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, hadirnya kita di sini untuk melanjutkan kajian kita kemarin, yang mana kajian kita masih membahas masalah mandi, ya. Sebagaimana maklum, mandi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang terakhir kita bahas adalah jenis-jenis mandi yang sunnah. Arti sunnah sudah ma'ruf, kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita nggak kerjakan ya nggak dosa, gitu ya. Akan tetapi sunnah ini jangan disepelekan, gitu ya. Apalagi dihinakan. Kadang seorang itu menyepelekan sunnah. Kenapa ente nggak mau misalnya sholat qobliyah, sunnah doang nggak perlu. Nah kadang begitu tuh. Kenapa nggak mau duha? Kan sunnah doang. Jangan ya. Kalau memang kita belum mampu mengerjakan sunnah, jangan kita sepelekan sunnah, ya. Karena setiap sunnah itu nanti ada derajat di surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan berbeda, ya, kelasnya surga orang yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja dengan orang yang rajin mengerjakan sunnah, ya. Nanti kita akan rasakan ketika kita sudah masuk alam akhirat. Nah, itu beruntung baru kita, ya. Nah, yang sudah kita bahas kemarin ada dua jenis mandi sunnah, ya. Yang pertama ghuslul jum'ah. Nah, udah kita bahas tuh, ya. Ini adalah mandi sebelum sholat Jumat bagi yang ingin hadir, ya. Ini adalah mandi yang paling afdol, mandi sunnah yang paling afdol ini. Jadi kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Masuk waktunya berbarengan dengan tulu'ul fajri, masuk subuh, ya, terbitnya fajar. Habis waktunya ketika sudah, ya, tidak ingin mengerjakan mengerjakan sholat Jumat, gitu ya. Saya nggak mau hadir, saya akan musafir, berarti waktunya habis dah, ya. Jadi bagi orang yang bekerja, kemarin saya ulangi, orang yang bekerja di kantor tidak ada alasan nggak mandi untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena bisa sebelum dia berangkat kerja dia mandi dengan niat mandi sebelum sholat Jumat, ya. Saya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat, ini pahalanya gede, ya. Kemudian ghuslul idain, mandi dua hari Id, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Ini masuk waktunya dari pertengahan malam. Jadi misalnya jam 12 misalnya nih, ya, pertengahan malam itu udah boleh niat mandi, ya, untuk sholat Id, untuk hadir sholat Id. Tapi afdalnya memang ketika pengen berangkat kita mandi supaya badan kita segar, ya. Dan usahakan ketika hadir sholat Id sama seperti Jumatan, at-tabkir, pagi-pagi, ya. Ini bagi jamaah, bagi makmumin, berangkat pagi-pagi, ya. Misalnya kita kerja hari Jumat, selesai istirahat jam 11, udah langsung ke masjid deh. Nggak usah kongko di kantor dulu. Ke masjid, niat i'tikaf, baca surat kahfi, baca yasin, baca segala macam, baca sholawat, nunggu khatib datang. Begitupun sholat Id, ya. Dia usahakan berangkatnya pagi-pagi, menunggu di masjid, bertakbir bersama-sama, gitu ya. Ini bagi makmumin. Sedangkan bagi khatib beda. Kalau seorang khatib, dia dianjurkan mengakhirkan hadirnya. Jadi, ya, kadang sekarang kebalik, khatibnya dulu datang. Sama seperti santri atau, ya, pengajian zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu santrinya dulu ngumpul, antri dulu ngumpul, kiainya datang. Sekarang enggak, gurunya dulu datang, santrinya belum datang, tungguin sama kiainya, ya. Nah, ini terbalik tuh hal seperti itu. Nah, kita sebagai pendengar,
ya mustami'in, maka datang terlebih dahulu, sedangkan khatib memang dianjurkan datangnya belakangan. Ya, kenapa? Salah satu alasannya yang lebih wibawa. Ya, orang udah datang, khatib nyampe, kelihatan mantap, gitu ya. Dan lebih ada perhatian dari makmumin. Cuma kalau khatibnya duluan, ya kesian khatib. Rasulullah begitu, keluar dari hujrahnya, dari kamarnya untuk khutbah, tuh ketika sahabat udah pada ngumpul. Begitupun ketika sholat jamaah, udah ngumpul, Nabi datang jamaah. Nah ini ya. Tapi sekarang memang repot. Kalau khatib datangnya agak telat, ini pengurus bingung. Ustaz, jam berapa Ustaz? Jam berapa Ustaz? Ya bingung. Takut Ustaznya nggak datang, khatibnya nggak datang. Karena kalau khatib datang bahaya ini, nggak ada badalnya, repot, bisa libur sholat Jumatnya jadinya. Ya, oleh karena itu biasanya masing-masing gede. Ya, ini biasanya menyiapkan badal. Seandainya khatibnya berhalangan, sakit, atau terjebak macet, ya ini biasanya ada badal, ada penggantinya. Ya, karena kalau nggak ada badal repot. Karena dia inti sahnya salat itu harus ada seorang khatib, gitu ya. Lu pernah ada cerita salah seorang kiai, ya, dia bilang kalau undang artis, ya, kalau orang undang artis dangdut, ya, itu pakai mobil yang paling baru, ya. Kadang joknya masih plastikan, yang paling mahal. Kalau undang artis nih, kalau undang kiai kata dia pernah saya diundang pakai mobil bak, mobil material, ya dia itu doang katanya. Bahkan lebih parah lagi pernah diundang pakai ambulan. Gitu. Nyampe di rumah tetangganya bingung, dipikir ada yang sakit, ada yang meninggal, gitu ya. Ternyata mengundang kiai. Itu kiai juga bingung, ini ngapain ambulan datang? Ternyata panitia tabligh akbar. Ya, saya udah mau kaget, saya tahan-tahan kata tuh kiai. Ya, tapi pengurusnya pintar ngomongnya. Pak Kiai, mohon maaf katanya. Ini bukannya kenapa saya pakai mobil ambulan. Ya, karena ini Jakarta macet Kiai, katanya gitu. Ya, kalau saya pakai mobil biasa, acara di Mampang macet, udah macet nggak bisa lewat Ki. Ya macet aja udah. Tapi kalau ambulan masih bisa jalan Ki, ambil jalur busway katanya. Saya nyalain aja tuh sirena. Nah, dipikir ada yang meninggal, ada yang sakit. Terus jawabnya bagaimana kita gitu urusan saya Kiai. Saya bilangnya ada yang mati banget, kira saya masih hidup. Tuh ya. Jadi ini kembali ke sini. Kalau seorang khatib ya itu datangnya biasa belakangan gitu. Jadi pengurus juga jangan terlalu bingung. Dia kalau misalnya jam zuhur, jam Jumatan jam 12, jam 12 setengah 12 belum datang, santai aja dulu. Memang mungkin itu kiai atau khatib ingin ngamalin sunnahnya, datangnya agak-agak telat. Coba jangan terakhir banget, telat banget. Orang udah berapa pengen bubar baru datang, jangan juga. Ya, jadi pas waktunya gitu. Ya, paling diingetin aja. Kiai jangan lupa nih. Ya, juga di telepon saya kadang gitu tuh. Lagi jalan nih, telepon lu. Ustaz di mana? Ustaz udah tenang aja, nyampe nah gitu kan. Ya, ini. Karena kalau seorang khatib datangnya memang dianjurkan belakangan setelah makmumin hadir. Ya. Nah kemudian ada lagi sholat sunnah yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyit, yaitu mandi bagi seorang yang telah memandikan mayit. Nah, jadi gini, memandikan mayit hukumnya fardu kifayah, wajib itu. Artinya kalau nggak orang meninggal nggak ada yang mandiin, satu kampung dosa semua. Yang tahu dosa semua, ya, karena dia orang Islam. Akan tetapi yang sunnah bukan memandikan mayitnya, mandi bagi orang yang selesai memandikan mayit. Misalnya saya nih, saya mandiin mayit, ya, udah selesai saya mandiin, saya nanti pulang sunnah mandi. Apa sih hikmahnya? Lianna masal jild khalian min ar-ruh yahsulu bihi wahnun wa dha'fun lil badan. Karena menyentuh tubuh atau kulit orang yang sudah tidak ada rohnya, yang sudah meninggal dunia, ini akan berakibat ada rasa lemas di tubuh kita. Itu wallahu alam nih. Dan saya pernah ngalamin Bang. Ya, saya pernah ngalamin waktu di Hadramaut, kita diajarin mandikan mayitnya langsung. Ya, awalnya memang praktek dulu, materi dulu, teori. Ya, setelah teori kira-kira paham, ngerti nih, hafal, ya langsung praktek. Kebetulan guru saya itu memang salah satu guru saya tukang memandikan mayit di Hadramaut. Ya, jadi ketika ada jenazah panggil kita. Ayo, fulan ikut kita mandiin. Dia mulai bersihin kukunya, ya, bersihin giginya, kupingnya, itu bersihin semuanya, ya. Nah itu memang setelah memandikan
rada-rada lemes gitu. Agak lemes kitanya ini, kita yang mandiin. Nah kalau di sana ada kebiasaan setelah kita mandikan disiapin nasi kebuli pakai kambing jadi seger lagi. Kalau di kita enggak ya, kita kasih duit kalau kita ya kasih duit kalau di kita nih ya. Kalau di sana enggak, kita bukan kita minta ya, mau disiapin, mungkin dia tahu kita lepas sekali kita harus mandiin mayat ya. Jadi ada yang bagian megangin, ada yang bagian nyiramin gitu ya, ada yang bagian masangin buhur biar wangi terus. Nah itu ya biasanya lemas memang. Nah setelah itu kita disunahkan mandi gitu ya. Kapan masuk waktunya? Bil faragh min ghuslil mayyit ya, setelah selesai memandikan mayit. Kapan berakhir waktunya? Wa yakhruju waqtuhu bil i'rad anhu. Kalau kita enggak mau mandi, berarti waktu udah habis. Enggak usah mandi dah, berarti udah hilang sunahannya. Ya, ini. Oleh karena itu, ini mandi karena berhubungan dengan lemahnya badan, karena badan kita lemas. Walau kana al-ghasil haidan aw nufasa, seandainya yang memandikan mayit itu adalah orang yang sedang haid, tetap disunahkan. Sama seperti sholat Id, mandi hari raya Id itu tetap sunnah walaupun dia lagi haid. Ya, kenapa? Karena sholat Id ya, mandi hari raya Id bukan untuk sholatnya, tapi untuk harinya. Ini pun sama seperti itu. Misalnya yang memandikan mayit orang yang haid, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Setelah dia memandikan, dia sunnah mandi. Lah kan saya lagi masih haid nih, tetap sunnah. Ya, karena memang dianjurkan untuk membuat tubuh kita lebih jadi semangat lagi, segar lagi. Gitu ya. Ini yang ketiga. Ada yang udah pernah praktek mandi mayit sini belum? Coba sekali-sekali belajar. Siapa yang dimandiin Ustaz? Ya tak cari mayit yang di kampung kita. Tapi belajar teorinya dulu biar paham. Ya, isiramnya berapa kali, ya campurannya bagaimana airnya. Itu ada aturan di belakang nih di bab sholat, ada bab sholat jenazah itu dibahas semua tuh. Dari mulai bagaimana kalau ada orang lagi sakaratul maut, apa yang harus kita kerjakan. Ya, setelah meninggal dunia nanti apa yang pertama-tama kita kerjakan diajarkan semua di bab belakang ya, tentang sholat jenazah. Kemudian termasuk sholat mandi sunnah juga ghuslul istisqa. Nah ya, mandi untuk sholat minta hujan. Nah ini ya. Wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan 'inda iradati shalah wa idza kanat shalah jama'atan 'inda ijtima'in nas wa yakhruju waqtuhu bi fi'li shalah. Nah ini kalau kita mengalami naudzubillah paceklik, kemarau berkepanjangan sampai air habis, nah ya, ini kita dianjurkan oleh agama kita, disyariatkan sholat istisqa. Ya, dari kata-kata saqiyah, saqiyah itu apa namanya, minum sebenarnya atau mencurahkan air, ya, menuangkan air. Jadi istisqa minta diturunkan air, minta disiramin air, gitu ya. Ini dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini baik bisa dikerjakan sendirian boleh, tapi lebih utama berjamaah ya. Dan biasanya atas perintah hakim, imam suatu negara. Misalnya Jakarta, naudzubillah kemarau, kering kerontang ya, habis nggak ada air ya, disuruh sama gubernur muslim lagi ya, disuruh sama gubernur, misalnya Pak Jokowi dah dulu waktu masih gubernur ya. Kalau sekarang saya nggak mau nih ya. Ini warga Jakarta yang muslim semuanya hari Jumat habis Jumatan kita sholat istisqa. Wah, misalnya disuruh nih, ya, Kak, kita datang tuh di mana, di Istiqlal. Sebelum sholat istisqa, maka saya perintahkan semuanya untuk berpuasa. Nah, biasa puasa 3 hari sebelum sholat. Ya, ini hukumnya kalau memang imam yang nyuruh jadi wajib. Misalnya Pak Jokowi ini presiden nyuruh nih, wajib jadinya. Nah, hari keempat setelah puasa 3 hari, hari keempat keluar masih dalam kondisi tidak makan, ya. Kemudian kita pergi bersama-sama kemana? Ke lapangan. Dibawa tuh semua tuh, ya, anak-anak kecil, istri kita, yang tua-tua keluarin, hewan ternak keluarin. Iya, kenapa tujuannya? Karena ini air yang membutuhkan gak cuma yang muda-muda doang, semua butuh, ya, sampai hewan-hewan pun butuh. Nah, karena itu keluarin semuanya, biar mereka sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya boleh ke orang kafir keluar, yang non muslim boleh keluar tapi nggak ikut sholat. Ya, keluar aja menunjukkan kita benar-benar butuh pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ketika ingin sholat maka kita dianjurkan mandi terlebih dahulu. Air kan dikit, ya sebisanya. Ya. Kalau misalnya ada air, kalau nggak ada ya udah, nggak usah. Ya, ini kan airnya ini biasanya ngirit banget. Nah, ini walaupun ngirit tetap disunahkan kita mandi ya sebisanya
gitu ya. Ini waktunya kapan? Ketika ingin menghadiri sholat. Atau kalau sholatnya berjamaah, kapan waktu mandinya? Ketika orang-orang sudah mulai berkumpul, kita sunnah mandi, gitu ya. Kapan berhenti waktunya, habis waktunya? Kalau sudah dikerjakan sholat. Nah ini ya, ini cara istisqa ada 3 macam. Yang pertama dengan doa, ya, doa biasanya pribadi atau ketika khutbah Jumat itu khatib tuh doa tuh, Allahumma sqina ghaitsan mughitsan hani'an mari'an, ya, minta doa, minta turun hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sholat sunat, ya, kemudian 2 rakaat seperti biasa, lalu doa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini caranya ya dengan kumpul rame-rame. Ada khutbahnya, ya, sama seperti kayak model orang sholat Id, ya, sholat kemudian ada khatibnya. Ini. Nah, ketika ingin mengadakan sholat istisqa, maka sunnah kita mandi terlebih dahulu, gitu ya. Mudah-mudahan kita mengalami nih, ya, istisqa, karena ini benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat kekeringan, ya. Nah, ini dulu pernah ada cerita, ya, orang zamannya para tabi'in, ya, zamannya kemarau. Orang sholat istisqa, udah sholat gak hujan-hujan, ya, gak hujan-hujan. Ini apa yang salah gitu ya? Kita udah minta sama Allah kok gak dikasih-kasih. Akhirnya kata seseorang, coba ente pergi ke seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais ini seorang tabi'in, bukan sahabat, tabi'in, tapi hidup di zaman Rasulullah dia. Kenapa tidak dikatakan sahabat? Karena ketika ingin ketemu Nabi lagi perang waktu itu, lagi pergi. Dia tungguin Nabi belum pulang, sampai akhirnya diperintahkan ibunya untuk pulang. Ibunya lagi kurang sehat, dia disuruh pulang. Akhirnya pulang lagi dia ke Yaman. Ini dia tinggal di Yaman, Nabi di Madinah. Akhirnya dia pulang ke Yaman, Nabi baru kembali ke Madinah, nggak ketemu Nabi. Makanya dia masuknya tabi'in. Tapi masya Allah, walaupun tabi'in, ini Uwais, ya, pernah Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, nanti kalau kalian lewati Yaman, cari orang yang namanya Uwais, kirim salam dari saya dan minta doa dari dia. Tuh, kayak gitu. Sahabat disuruh minta doa sama Nabi. Masya Allah, ini bukan orang sembarangan nih Uwais. Kerjaannya apa nih Uwais? Gembala kambing. Bajunya compang-camping, biasa aja. Tapi lihat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang udah minta hujan belum sholat nih, rame-rame kiai-kiai pada ngumpul, kagak hujan juga. Kata orang, coba pergi ke Uwais, ya, suruh minta dia yang doa. Akhirnya pergi ke Uwais, ya, tolong nih, ya, tolong doain kita nih, ini pada kemarau, hujan gak turun-turun. Uwais gak pakai sholat, tinggal angkat tangan. Ya Allah, tolong turunkan hujan untuk makhluk Engkau yang ada di bumi ini. Turun hujan langsung. Seketika itu juga hujan, awan datang dan turun hujan. Masya Allah, Uwais. Ya, terkadang itu tuh hamba Allah tuh kita nggak tahu. Makanya jangan pernah kita menghinakan, menyepelekan orang lain. Jangan pernah. Kadang kelihatannya dia orang hina, tukang sapu, cleaning service, tapi di mata Allah orang mulia. Tapi kadang berpakaian imamah, jubah, gamis, sorban, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya. Banyak yang gitu. Hati-hati, jangan pernah kita sepelekan orang lain. Oleh karena itu kita dianjurkan minta doa sama siapa aja. Jadi kalau ketemu teman, ketemu siapa, doain saya, doain dia. Doa, minta doa sama siapa aja. Siapa tahu doa dia yang kabul tuh. Ya, siapa tahu begitu. Nah, ya. Nabi Khidir saja, kalau menurut cerita para ulama itu, ya, Nabi Khidir kan ini masih hidup nih, ya. Ini kalau nemuin orang-orang, kalau menurut cerita para ulama, itu biasanya dalam kondisi minta-minta. Gitu. Cerita orang minta-minta, ya, orang-orang hina. Jadi bisa lihat ya orang nih, gimana ya kita melihat seorang pengemis. Kalau seandainya kita perlakukan dengan baik, didoain. Dulu pernah cerita seorang Habib Al-Habsyi bangsanya datangin sama Nabi Khidir. Ya, biasanya kalau orang ingin diangkat jadi wali, kata para ulama, itu sebelumnya datang Nabi Khidir. Ya, Pak, saya belum makan. Ya, tolong saya minta gandum. Dikasih gandum sekarang. Nggak lama minggu depan datang lagi. Sama minta juga. Kalau kita mungkin, ya kemarin kan udah minta lagi sih kita. Ini enggak, ini Habib Masya Allah orang karam, dermawan, kasih lagi. Sampai begitu 3 kali. Yang ketiga kata Nabi Khidir, sebenarnya saya ini Khidir, saya ingin ngetes kesabaran kamu dan kekaruman kamu. Saya kasih amalan ya untuk kamu berdoa sama Allah, insya Allah hajat kamu kabul. Kasih amalan, doanya kabul. Nah ini kita nggak tahu nih. Jangan pernah menyepelekan
siapapun. Ya, jangan merasa diri kita lebih baik dari siapapun. Kadang kita baru punya ilmu dikit, orang disepelein. Lu apa lu? Atau apa dia punya lu? Udah. Ya, baru punya harta dikit, baru punya mobil, ngatain dia punya motor. Kerja dengan benar tuh mobil gue tuh. Punya bini cakep, katanya jelek. Ya, jangan. Ya, nggak usah sombong deh. Kita dulu nggak punya apa-apa ya. Ini juga ganteng kita kayak kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nggak kasih, nggak punya kita. Jadi apa yang disombongin? Ya, makanya kata para ulama, malil insani min fakhr. Buat apa manusia? Apa yang disombongkan oleh manusia? Awwaluhu ma'un qadara. Permulaan dia ini air yang menjijikan. Kita kan awalnya kan air yang menjijikan. Air mani siapa yang nggak jijik? Ya, saripati makanan kita jadinya. Kita berasal berarti dari toge, dari kangkung, dari sambal. Kita awal itu jadi satu, jadi air mani itu. Kita tahu awal itu. Awalnya menjijikan, ya. Wa ausatuhu yahmil qadara. Di tengah-tengah selama hidup kita kemana-mana kita bawa kotoran. Nih, lambung kita nih, tai ada nih. Sekarang nggak ada nih. Tinggal tunggu waktu keluar aja. Mau belagu. Awalnya dia dari mani yang menjijikan, selama hidupnya bawa kotoran terus, ya. Nanti katanya wa akhiruhu jifah, katanya jadi bangkai yang busuk. Apa yang mau disombongin? Nah, kata para ulama tuh, nggak pantas kita nyombongin diri kita, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis qudsi, al kibriya uridai. Kesombongan itu adalah sorban saya, kata Allah. Orang yang berani pakai sorban saya nggak pakai izin, berarti ajak perang sama saya. Nah, kalau perangnya sama Allah, kapan menangnya? Dan kita aja numpang di tanahnya Allah sekarang. Hidup ini rohnya dari Allah. Nah, karena itu nggak pantas manusia itu sombong, ya. Baik, kemudian termasuk mandi yang sunnah juga ghuslu khusufil qamar wa khusufis syams. Adalah mandi ketika ingin sholat gerhana bulan. Nah, ya. Jadi ada gerhana bulan, ada juga gerhana matahari. Kalau terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, ini dulu ada mitos. Kalau ada gerhana bulan atau matahari jangan pergi keluar. Ntar muka kita jadi belang-belang gitu kan. Ini mitos nih. Ya, justru Nabi ngajarin kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, pergi ke masjid, pergi ke lapangan, minta doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah lagi menunjukkan kekuasaan Dia. Lihat nih, matahari yang terang bisa saya gelapin nih. Mau setengah, mau full saya gelapin, bisa saya. Yang makhluk saya. Ya, bulan yang kayu terang Allah tutupin tuh, bisa nih. Nah, ini ya caranya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sholat sunnah gerhana bulan atau gerhana matahari, ya. Nah, sebelum sholat kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Jadi rata-rata ini mandi kalau lagi kumpul sama orang dianjurkan mandi, gitu ya. Kapan waktunya mandi untuk sholat gerhana? Ketika sudah terjadi perubahan pada bulan atau matahari, ya. Biasanya kalau gerhana bulan lebih sering terjadi dibandingkan gerhana matahari. Matahari lebih jarang, ya. Dan terjadi gerhana matahari yang total pun itu lebih jarang lagi. Kalau nggak salah waktu saya belajar fisika itu 70 tahun sekali kemana gitu, ya, lama dah terjadinya. Tahu kita ngalamin apa enggak ini? Zaman dulu ya kata pernah terjadi gerhana matahari total. Saya ingat waktu saya masih SD tuh tahun berapa itu, ya, terjadi gerhana matahari total. Ini siang kayak malam. Nah ini ya, itu jangan takut. Yuk jangan orang-orang dulu ngumpet di bawah kasur. Jangan, ngapain di bawah kasur? Mandi, pergi ke masjid, pergi ke lapangan sholat bareng-bareng. Kemudian ada yang khutbah di situ, ya, khutbah. Kalau nggak ada yang bisa khutbah ya nggak apa-apa ya, sholat aja berjamaah. Ya, ini termasuk sunnah mandi. Kemudian termasuk mandi yang sunnah juga ghuslul kafir idza aslama. Mandinya orang kafir kalau dia masuk Islam, ini sunnah. Ya, tapi kapan sunnahnya? Hadza idza lam yujnib hala kufrihi. Orang kafir yang masuk Islam, non muslim yang masuk Islam disunnahkan mandi kalau ketika dia dalam kondisi kafir, non muslim, tidak pernah junub. Junub kan apa arti junub? Man aulaja au ulija hasyafatahu fil farji. Yang dikatakan junub itu adalah orang ya yang pernah memasukkan atau dimasukkan helm kemaluan, kepala zakar, ya, ke farjinya baik depan atau belakang, atau man kharaja minhul mani, atau orang yang keluar mani itu namanya junub. Jadi kalau selama dia kafir, ya, misalnya
Ustaz, saya mau masuk Islam. Ya. Saya wajib mandi nggak? Tanya dulu. Anda sudah balik belum? Dia nggak ngerti balik misalnya. Apa itu balik Ustaz? Salah satu tanda balik, pernah keluar mani. Oh, saya nggak pernah Ustaz. Mimpi basah saya nggak pernah. Ya, umur udah berapa? Umur udah 20. Berarti Anda sudah balik juga walaupun belum keluar mani. Kenapa? Karena orang yang sudah umur 15 tahun namanya sudah balik, gitu kan? Tapi dia belum pernah keluar mani. Dan dia belum pernah memasukkan kemaluannya ke farji. Misalnya nih ada begini, berarti Anda hanya mandi sunnah saja. Karena belum pernah junub. Paham? Tapi kalau Anda sudah pernah memasukkan atau dimasukkan, ya, atau Anda pernah keluar mani, berarti Anda sudah balik, ya, atau belum balik misalnya, ya, belum balik tapi pernah dimasukkan, auzubillah, disodomi atau ya disetubui, diperkosa misalnya nih, mereka sudah junub, intinya dia sudah junub, berarti mandi Anda hukumnya bukan sunnah lagi tapi wajib. Jelas? Kalau sunnah ini tidak ada hadasnya, kalau wajib berarti memiliki hadas, yaitu hadas besar. Maka niatnya beda, saya niat mandi junub atau mandi wajib. Jelas kira-kira? Gitu ya. Cuma rata-rata orang yang masuk Islam ini rata-rata sudah junub rata-rata, ya. Karena orang dikatakan sah Islamnya yang pertama kalau dia sudah balik. Kalau anak kecil datang ke kita nih, anak SD atau TK, ya, Ustaz, saya masuk Islam dong, kayak teman saya nih, ya. Oh iya, punya syahadat, Islam belum. Orang tuanya kafir nih, Kristen misalnya, datang ke kita minta ajarin baca syahadat, ajarin dong Ustaz, kayak teman-teman saya itu baca syahadat, saya mau dong, ya, ajarin syahadat, belum dikatakan muslim, karena anak yang belum balik agamanya ikut agama orang tuanya. Tapi kalau sudah balik, baru dikatakan sah Islamnya, karena dia sudah bisa menentukan pilihan hidupnya, gitu ya. Dan kalau orang sudah berani masuk Islam, berarti harus ikut aturan syariat Islam. Nggak bisa tuh, ya. Kenapa Anda nggak mau pakai jilbab? Ya kan agama nggak dipaksa. La ikraha fiddin. Ya, ini repot jawaban begini. Arti la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu bagi orang yang belum masuk Islam. Makanya lagi tafsir. Ya, kalau nggak ada paksaan Ustaz, ya, hidayah belum ada, ya, belum dapat hidayah. Itu tidak ada paksaan dalam agama bagi orang yang belum masuk Islam. Anda mau dengan Kristen Anda silakan, apa? Anda mau dengan Hindu Anda silakan, yang penting sudah kita sampaikan dakwah. Mau apa enggak terserah kalian masing-masing. Tapi begitu Anda sudah berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti sekarang Anda harus ikut aturan Islam. Harus sholat, harus puasa Ramadan, harus pergi haji, harus bayar zakat, harus perempuan menutup aurat lagi pun begitu. Makanya kita kasihan sama perempuan-perempuan kita nih, orang-orang muslimah. Alasannya klise, belum dapat hidayah, belum waktunya Ustaz. Ntar udah waktunya juga pakai jilbab. Waktunya kapan? Apakah Anda yakin nanti udah nikah, Anda masih ada umur? Ustaz, kalau saya udah nikah, saya pakai jilbab nih, ya, apalagi kalau suami saya nyuruh. Emang yakin nanti bakal hidup sampai nikah? Kalau seandainya sekarang atau besok Allah ambil nyawa kita, siapa bisa jamin? Ya, ini hati-hati nih, ya. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan, punya istri. Ingatin istri kita. Makanya beli istri itu jangan asal bohai aja. Mantap nih, seksi nih, pilih. Ya, lihat dia bisa nggak ikut aturan Allah. Ngeri kita tanggung jawab menjadi seorang suami. Kemarin pas kapan saya turun ke Ganjit itu, ya, cewek pakai baju kayak pakai baju beneran ini, celana pendek banget, pakai kaos bukan bolong, transparan sampai warna behnya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Dia naik tangga, saya di atas, di belakangnya. Ini bagaimana ini? Lakinya sekarang, yuk orang-orang nge-gym gitu, fitness. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah nggak ada malunya. Itu kalau begitu agamanya Islam, ya Allah, kesian saya cakep begitu. Ya, kalau jelek ya kesian juga, cuma ya Allah sayang banget, coba dia berjilbab, berhijab, ya Allah cakep rapi deh, sorga dah. Ustadz mana pada menit ya kan? Begitu pakainya, ya Allah kesian tuh, ya. Orang begitu kita ajak tuh, ajak tobat maksudnya. Tobat deh, ingat sama Allah, pakai baju rapi. Ya, terus siapa yang mau tenang aja, gampang kalau nyari jodoh mah. Ya, ajak orang. Ya. Ketika orang sudah masuk agama Allah, berarti ikut aturan Allah, mau atau nggak mau.
Terama Islam itu pasrah, nunduk, nurut. Taati muslim tuh. Ya. Nah, ente udah orang tua alhamdulillah orang Islam. Lahir udah beragama Islam. Aturan agamanya ogah. Ini kan repot nih. Kadang orang tuanya juga biarin Ustaz, ntar juga ada waktunya di berjilbab. Kapan ente tanggung jawab nih dunia akhirat anak ente? Istri ente tanggung jawab ente dunia akhirat. Ente lepasin begitu aja pakai baju. Ya, mendingan jangan nikah sama dia dah. Dari awal tuh. Lihat dulu jangan perempuan tuh. Komitmen dulu kira-kira kalau nanti kita nikah mau enggak? Sekarang belum jilbab apa dah? Udah nikah mau enggak ikut aturan Islam pakai jilbab? Bisa bang, ya udah jadi itu takutin. Ya, buat apa kita ngempanin manusia yang melanggar hukum Allah, yang maksiat sama Allah. Nah, punya istri nggak sholat kita diambil aja, handphone kita beliin, ya laptop mau, ya kita juga kasih, ya rumah kita beliin buat bini tuh. Tapi dia melanggar hukum Allah kita biarin aja. Alhamdulillah, hati-hati nih. Jangan kira kita rajin ibadah, istri kita bejat, anak kita bejat kita surga. Jangan kira. Enak aja, ya kan saya sering membawakan hadisnya Nabi bilang begitu tuh. Ada seorang suami begitu, ibadahnya rajin, sholatnya masya Allah mantap, puasa sunnah, ya bangun malam tahajudnya masya Allah. Ketika pengen masuk surga dipanggil lagi sama Allah, fulan ata'rifuna haula, kata Allah. Kamu tahu nggak nih siapa depan saya nih? Tahu ya Allah, ini anak istri saya. Iya, dia protes sama saya, nggak terima kamu masuk surga. Dulu kata dia di surga, emang waktu di dunia kamu ngajarin dia sholat gak? Enggak. Kamu nyuruh dia sholat? Enggak. Dia nggak sholat kamu nggak marah? Enggak. Iya benar, makanya anak kamu bejat semua tuh. Bini lu bejat. Dia gimana ya Allah? Ya udah masuk neraka bareng-bareng. Kita masuk neraka gara-gara anak kita. Masuk neraka gara-gara istri kita. Ayo, jangan kira jadi suami gampang. Berat jadi suami itu. Ya, ayo, ini tanggung jawab amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirin nih, jangan cuma pikirin yang penting gimana bini gua langsing lagi habis lahir, ya mulus lagi. Jangan pikirin itu doang. Gimana auratnya, gimana sholatnya, gimana puasanya, dipikirin. Ya, hati-hati tanggung jawab kita di dunia akhirat, anak dan istri kita. Ya, jadi orang kafir kalau sudah masuk Islam ikut aturan Islam wajib mau nggak mau. Kita apalagi dari kecil udah Islam, ya. Tapi sekarang kebanyakan Islam KTP jangan repot ya. Nah kemudian yang termasuk mandi sunnah juga al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaih. Sunnah bagi orang mandi, bagi siapa? Orang gila atau orang yang ayan atau pingsan, ketika sadar disunahkan dia mandi. Ya, misalnya gila nih, kan orang gila ada yang terus-terusan, ada yang enggak. Ya, ada ya gitu, ada yang gila terus-terusan menahun, ada yang setahun gila, setahun enggak, ya begitu. Muaqqatan namanya, junun muaqqatan, gila kadang-kadang doang, ya. Lagi gila gitu, ya. Nah, ini ketika sembuh sunnah dia mandi. Ya, mandi setelah sadar dari gilanya atau dari pingsannya, gitu ya, supaya segar lagi pikirannya, gitu ya. Ini kalau selama masa gilanya dia tidak pernah junub. Kalau masa gilanya dia junub, maka wajib, ya, wajib dia mandi junub, gitu ya. Dan gila ini ada orang yang hilang akalnya seperti tidur, pingsan, atau gila, ya, surupan sih nggak, masih masuk jin ya. Ini tidak terkena hukum syariat kalau orang gila. Ini kalau tidur, selama dia tidur nggak terkena hukum syariat. Misalnya subuh nih, bangun tidur jam 12, subuh kagak bangun jam 7. Nah itu ketika sudah masuk waktu sholat dia masih tidur, itu dia tidak dosa, karena masih dalam posisi tidak sadar. Tapi begitu sadar dia wajib qadha, gitu ya. Dosanya enggak, tapi wajib qadha karena dia tidur sebelum masuk waktu. Tapi kalau sudah masuk waktu dia tidur, nah tanggung jawab ente, kenapa tidur duluan ente? Gitu ya, sholat dulu baru tidur. Tapi kalau gila enak. Gila itu nggak wajib qadha sama sekali. Misalnya Anda gila 5 tahun, sakit gila, ya diputus cewek gila, misalnya, ya saking cintanya, 5 tahun gila, gitu, ya telanjang mana-mana, kagak dosa, enak, mau buka aurat enak, kagak dosa, kagak sholat kagak dosa, udah sadar sehat, nggak wajib qadha. Oke, kalau pengen nggak wajib sholat silahkan jadi orang gila, gitu, nggak wajib apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah sadar sunnah mandi. Kalau selama gila tidak keluar mandi atau tidak junub. Tapi kalau selama gila dia junub maka wajib mandi. Jelas kira-kira? Ya. Kemudian termasuk mandi sunnah juga al-ghuslu lil hijamah, mandi setelah kita hijab bekam. Ya. Atau misalnya
apa sih sekarang tuh donor darah. Itu kenapa kok disunahkan mandi? Karena biasanya orang yang diambil darahnya lemes, ya kan? Yang donor, yang bekam, yang fasad itu dari sini, kadang dari kaki. Kalau hijab biasanya di punggung, ya, ada yang di pala, gitu ya. Ini setelah dijam sunnah mandi supaya segar lagi, ya. Makanya kalau orang donor darah kan dikasih vitamin, dikasih susu itu kan ya. Katanya sih saya nggak pernah donor sih. Teman-teman yang donor gitu ya, dikasih vitamin saya pernah dibagi minuman ini buat Ustaz minumannya dia donor saya minum, ya. Kasih itu supaya apa? Supaya segar lagi. Nah sunnahnya mandi, gitu ya. Dan ini termasuk sunnah nih hijama nih. Sunnah yang mungkin orang sudah jarang nih ngerjakan nih. Jadi Nabi itu ya apa pernah dihijab karena mengeluarkan darah kotor itu bagus. Jadi boleh sekali-sekali kita bekam, ya niatin ittiba bin Nabi, ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun takut jarum misalnya sekali-sekali dah, ya coba selama hidup kita pernah hijab, niatin ikut sunnah Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita rutin bagus, ya dirutinin bagus, semoga sehat badan kita, ya. Kemudian termasuk mandi sunnah juga al-ghuslu lidukhulil masjid, mandi ketika ingin masuk masjid. Nah kayak sekarang nih kan kemarin kita masuk masjid, ya. Nah kalau bisa sebelum masuk masjid kita mandi dulu. Kenapa? Karena tadi tujuannya masjid itu kan tempat berkumpul orang banyak. Usahakan badan kita bersih, wangi. Jadi orang ketemu kita juga enak, ya. Mau salaman, mau peluk apa, cium gitu, peluk enak. Ini udah habis main futsal, ya kan keringetnya kemana-mana, baju udah lepek, masjid. Ya boleh-boleh aja sih. Cuma ya elah ente ke rumah mertua ente atau calon mertua kan nggak bakal begitu. Ini kan rumahnya Allah nih, yang rapi. Ini kadang kita enggak apel aja, cakep banget tuh, ya apel nih itu nyisir, kadang ke salon dulu, ya. Wah, rapiin rambutnya, pakai parfumnya, ya Masya Allah, baju yang cakep, yang apalagi kondangan, coba lah kondangan orang. Kondangan jarang orang pakai baju jelek, apalagi kondangan Raffi Ahmad kemarin tuh, itu sih ajang pamer baju semua tuh, ya, gak ada yang jelek bajunya, coba ke rumahnya Allah. Padahal nih kita ketemu Allah nih, bukan ketemu sembarangan. Kita ketemu wali kota aja, ketemu lurah aja udah cakep banget. Ini ketemu Allah, ente sembarangan, gimana adabnya? Walaupun boleh ke Ustaz saya pakai kaos beret? Ya boleh, cuma adabnya kagak ada ente. Ya yang rapi ke masjid, ya khudzu zinatakum inda kulli masjidin, kata Allah dalam satu hadis, khudzu zinatakum inda kulli shalah. Pakailah perhiasan kalian setiap masuk masjid, setiap pengen sholat pakai yang rapi. Makanya para ulama-ulama dulu tuh nyiapin baju khusus untuk sholat. Kalau di rumah nih siapa baju pakai jubah, ya walaupun misalnya pakai kaos nih tapi ada jubahnya rapi, pakai peci. Ini kita enggak, baju kerja itu, baju futsal itu, baju sholat itu. Ya Allah, tuh baju udah dekil banget sholat, ya. Ya kan Allah bang lihat pakaiannya Ustaz, lihat hatinya. Iya, tapi adabnya ente, ya orang siapa tahu hatinya. Ya, masalah khusyuk atau enggak itu urusan masing-masing. Cuma kalau ente bau begitu kotor, ente ganggu khusyuknya orang. Badan kita bau, orang sebelah kita, kiri kanan kita nggak bakal bisa khusyuk. Saya pernah sholat begitu. Samping saya, masya Allah keringatnya, nggak tahu ya gimana orang Arab kali ya. Habis dari mana ke keringetan itu, sholat saya sebelah dia, nggak tahu nasib saya kali ya. Lagi jelek-jelek, itu baunya menyengat, saya nggak bisa khusyuk. Walaupun kadang emang nggak khusyuk juga sholat, cuma itu lebih nggak khusyuk lagi. Ya Allah, ini saya mau pindah kagak enak, udah penuh gini, tempat lain kagak ada. Ya Allah, coba begitu kan gimana? Namanya idza lil khair, nyakitin orang lain dosa. Ya, walaupun kita nggak niat, cuma kan kita nyakitin orang lain. Mau napas kita bau, nggak napas kita mati kan sebab salah jadinya. Itu nggak mau. Nah itu coba kalau masjid yang rapi, yang bersih, pakai minyak wangi, ya jangan cuma ngapel doang. Ya rapi, ini masjid di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rapi ada adab-adabnya. Ya. Kemudian termasuk juga mandi yang sunnah, ghuslu kulli lailah min layali Ramadan. Mandi tiap malam di bulan Ramadan nih sunnah nih, ya. Wa yadkhulu minal maghrib, masuk waktunya setelah masuk waktu maghrib, ya. Jadi kalau Ramadan ya Ramadan depan nih, kalau yang belum biasa kerjakan setiap habis maghrib mandi. Kenapa? Tujuannya likai yansyata lil qiyam, supaya semangat ketika dia mengerjakan sholat, khususnya sholat tarawih. Ya, orang biasa kan Ramadan itu kan harusnya kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad, bukanya itu jangan jor-joran. Nabi itu buka pakai korma doang, air putih, korma air putih, witir 3, 5 misalnya gitu, 7,
1001, 2001 kalau kuat nggak witri bisa banyak juga. Sekedarnya aja, sekedar ngilangin rasa lapar dan haus. Habis itu sholat maghrib. Kita kagak biasanya bagi kita nih. Itu sebelum maghrib di meja makan tuh lengkap loh. Ya kolak, ya terus gorengan, es kelapa, es podeng, itu berjejeran tuh. Ya kue putu. Itu belum makanan tuh, baru bedakan pembuka tuh. belum makanan makanan utamanya, belum penutupnya ada apa rujak, ada agar-agar puding. Ya, wah, giliran ngobrol kayak rok setanan. Enggak jawab apa, langsung perut lo kira kenyang. Kalau udah kenyang, kata para ulama, perut udah kenyang biasanya akan timbul rasa ngantuk. Makanya ketika tarawih bawaannya mau tidur aja. Imam baca lama dikit, lama banget gitu bawaannya. Karena udah mau tidur bawaannya kencang. Nah ini, karena itu sebenarnya ya kalau buka puasa tuh batalin dulu minum, sholat maghrib. Sholat maghrib baru dah makan, nggak usah kayak orang dendam, jangan. Biasa aja makannya sekedarnya. Habis itu kita mandi, siap-siap ke masjid, tarawih, gitu ya. Nah ini, jadi setiap malam bulan Ramadan disunahkan mandi, gitu ya. Nah ini, kemudian termasuk mandi yang sunnah al-aghsalul hajj wal umrah. Nah ini, kalau bagi yang pergi haji atau umrah, ini ada mandi-mandi yang disunahkan di sana. Di antaranya indal ihram, ketika pengen niat ihram. Ada pernah umrah di sini atau haji? Pernah umrah? Nah, ya pernah haji dan umrah. Ini kita ingatkan waktu pengen baju ihram tuh, pengen pakai baju ihram, itu sunahnya mandi dulu. Ya, sebelum ihram. Kemudian wadukhul Makkah, pengen masuk Makkah, itu sunahnya mandi dulu, ya. Wal wukuf bi Arafah, pengen wukuf pada Arafah, sunnah juga mandi dulu. Wa tawaf, ketika pengen tawaf, ya, mandi dulu. Wa ramyul jimar, pengen melontar ya jumrah, mandi dulu, gitu ya. Ini diantara mandi-mandi yang disunahkan ketika kita haji dan umrah, ya. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan indahnya ya kota Mekah dan Madinah, bisa ziarah ke kubur Rasulullah SAW, bisa berziarah ke Baitullah, ya. Manusia biasanya kalau ngelihat Ka'bah, ya, atau kubur Nabi, kalau yang hati yang benar nih ya, itu biasanya nangis, dan itu nggak bisa ditahan. Nggak pernah orang ngerasain nggak? Itu kalau lihat kubur Rasulullah, itu air mata orang bisa tahan, netes terus, ya. Apalagi ngeliat Ka'bah, masya Allah. Ya, tapi kalau ada orang katanya hatinya keras banget, itu nggak nangis, ya, nggak nangis. Ke kubur Nabi ziarah nggak nangis, melihat Ka'bah nggak nangis. Bahkan ada orang nangis, dia ngejek, lu ngapain sih pakai nangis? Gitu. Tuh orang keras banget hatinya tuh. Ada yang begitu katanya. Ada kiai pernah bawa jamaah tuh begitu. Ada jamaahnya begitu keras banget hatinya. Ya, melihat kubur Nabi nggak nangis, melihat Ka'bah nggak nangis. Masya Allah, ya, ini orang bingung sama teman-temannya katanya. Ini orang masya Allah kagak pernah nangis di sini. Ingat dosa kayak gitu, masa kayak dosanya kagak nangis. Baru pas sampai pulang nyampe di bandara Jakarta baru nangis dia. Kata orang, ya Allah, akhir nangis juga tuh. Pengen balik lagi ya, nangis. Bukan, korma gue hilang. Kemana korma gue? Coba, nangisnya gara-gara korma hilang. Itu bagaimana ceritanya? Ya, ini haji bukan hal sembarangan. Kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala dapat panggilan dari Allah. Karena haji dan umrah ini panggilan. Ya, ini kita dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim. Dulu ada satu ayat yang mengatakan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Kamu perintahkan, umumkan pada manusia, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, untuk pergi haji. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu di Mekah orang cuma dikit. Ya, bangun Ka'bah sama Nabi Ismail, suruh teriak panggil orang pergi haji. Kata Nabi Ismail, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, bagaimana suara saya bisa sampai ke orang-orang sedang orang jauh? Ya, speaker nggak ada zaman dulu. Seandainya pakai speaker, maka kedengaran sampai Indonesia. Speaker apaan itu kayak begitu? Kata Allah, tugas ente nyampein doang, manggil doang, ngajak doang. Ente nyampein. Nah, kita termasuk orang-orang yang masih belum lahir ketika itu di ruh, di alam arwah. Itu Allah sampaikan panggilan Nabi Ibrahim. Kalau yang menjawabnya sekali, ntar haji sekali. Ya, labbaik Allahumma labbaik sekali ntar.
Kalau yang 2 kali labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, 2 kali hajinya. Kalau yang banyak labbaik banyak hajinya. Dia orang macam-macam. Ada yang nggak jawab ketika dipanggil. Nah, berarti waktu di alam arwah dia nggak jawab. Kata para ulama tafsir seperti itu. Ya, nah, kita berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita termasuk roh kita itu yang menjawab berkali-kali panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan Nabi Ibrahim, sehingga nanti kita bisa pergi haji. Haji nggak harus kaya, haji umrah nggak harus kaya. Ya, kalau memang sudah panggilan Allah, insya Allah ada jalannya. Tapi kita wajib usaha. Kita nabung tuh wajib usaha kalau pengen pergi haji. Tapi itu bukan jaminan. Banyak orang kaya miliaran duitnya, tapi nggak mau haji. Umroh kan, tapi jalan-jalan ke Paris, wah demen banget. Umroh, haji, belum waktunya. Ada yang begitu. Kita berharap sama Allah, ya Allah jadikan kita tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa tiap tahun, masya Allah. Ya, jadi di sana ada mandi sunnah. Termasuk juga mandi yang sunnah al-ghuslu liudkhuli madinati Rasulillah. Ketika pengen masuk kota Madinah, sunnah mandi dulu, gitu ya. Kemudian termasuk haji yang sunnah juga, mandi yang sunnah al-ghuslu li huduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin. Ketika ingin kumpul bersama orang-orang muslim di tempat yang baik. Pengen majlis taklim nih, orang banyak nih, mandi dulu. Pengen majlis zikir, orang banyak nih, mandi dulu. Mau tahlilan misalnya bagi yang biasa tahlil, mandi dulu. Karena ini kumpul orang banyak, supaya badan kita enak, ya, menunjukkan kita ini orang Islam, orang yang bersih. Jangan orang Islam jorok, ya, baju dekil, jenggot tuh kemana-mana, utang-utang. Islam nggak begitu rapi. Islam itu disisir rapi aja. Kalau ketemu tamu tuh disisir jenggot sama Nabi, kasih minyak, rambut disisir, jadi rapi. Orang yang lihat Nabi itu ganteng, cakep begitu. Ini Islam terkesan serem, dekil, kumel, ya. Orang Islam jorok, ya. Islam nggak begitu tuh, kan ngamalin sunnahnya salah. Nah, ya, ini diantara mandi-mandi yang dianjurkan, yang disunahkan, ya, dalam hidup kita, ya. Kalau bisa yang kita bisa kerjakan, kayak kita kerjakan. Yang belum bisa ya niatin dulu, nanti pengen dikerjain, gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi mandi-mandi yang lain, tapi di sini dibahas 13 jenis mandi yang disunahkan untuk kita. Insya Allah pertemuan kita berikutnya nggak tahu kapan, minggu ketiga nanti, ya. Kalau nggak salah lanjutan bahasannya itu dalam kitab takrib adalah babu mashu al khuffain, bab yang membahas tentang hukum membasuh sepatu. Boleh nggak wudu nggak lepas sepatu, basuh sepatunya doang, gitu ya. Nah, ini insya Allah kita bahas. Kalau masalah itu pembahasannya, ya, pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau enggak? Dipersilakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yang pertama, terus apa hukumnya kalau kita mengikut jamaah dengan orang lain? Padahal misalnya saya mau jalankan sholat zuhur, sementara ternyata kasih mau itu tadi sudah selesai dulu, dia sholat zuhur, misalnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya ngikutnya sudah di rakaat kedua, sehingga kita menjalani jadi panjang. Rakaat awalnya jadi 2 kali, jadi 3 kali. Apakah setiap tasawuf itu kita harus baca tasawufnya? Ya, dua. Ada lagi? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum berjamaah? Salah satunya wajib, yang kedua sunnah. Misalnya imamnya sholat sunnah, imamnya sholat fardu, atau kebalikan, imamnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Boleh atau enggak nih? Ya. Hukum berjamaah, ya, sholat berjamaah ini boleh-boleh saja. Sama-sama fardu boleh, satu fardu satu sunnah boleh, ya, asalkan cocok susunan sholatnya. Artinya gerakannya sama, ada dirinya, ada rukuknya, ada i'tidal, ada sujud, itu nggak masalah. Ya, yang nggak boleh itu kalau gerakan sholatnya tidak sama. Misalnya bapak sholat zuhur jamaah sama orang sholat jenazah, ya gimana mau sholat? Dia nggak ruku-ruku, diri aja, ya kan? Ini nggak boleh. Tapi selama gerakannya sama boleh. Tapi ya, ulama beda pendapat dalam masalah apakah dapat pahala jamaah atau tidak. Itu doang masalahnya. Kalau pertanyaannya sah nggak Ustaz, saya jamaah sholat zuhur, imam saya sholat ba'diyah. Pertanyaannya kalau ditanya sah atau tidak, jawabannya sah berjamaahnya. Tapi yang ulama beda pendapat adalah dapat nggak pahala jamaah. Ini jadi perbedaan.
Sebagian mengatakan dapat karena memang jamaah, sebagian mengatakan tidak dapat karena jenis sholatnya berbeda. Oleh karena itu sebaiknya saatnya kita mau berjamaah usahakan jenis sholatnya sama. Tapi kalau nggak ada lagi orang, ya boleh silakan ikutin yang sholat ba'diyah walaupun kita tahu dia sholat sunnah. Ya itu yang pertama. Jelas kira-kira? Ya. Pertanyaan kedua, saya ngikut dia udah rakaat kedua Ustaz. Ya, dia kan tasyahud. Ya, tasyahud. Kemudian nanti kan rakaat keempat dia tasyahud akhir. Saya ngikut lagi kan. Dia rakaat keempat, saya baru rakaat ketiga. Berarti saya nambah satu. Ntar saya tasyahud lagi. Pertanyaan apakah saya baca ketika tasyahud yang kedua? Kan udah tadi yang pertama. Tetap baca lagi. Karena tugasnya seorang makmum adalah mengikuti imam. Imam yang tasyahud, nggak boleh bahkan kita ngomong, ya, saya langsung diri aja. Nah, ini nggak baik, walaupun sunnah, ya, walaupun misalnya kita sebenarnya boleh seperti itu, cuma itu namanya mukhalafah terhadap imam. Nggak baik kita berbeda sama imam dalam perkara yang sunnah. Kalau wajib boleh, ya. Ini perkara sunnah, tapi sebaiknya kita ikutin imam dan kita baca sama seperti bacaan imam. Karena memang tugasnya mengikuti imam. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Terus kalau yang imamnya itu kita tepok gitu, dia nggak tahu ilmunya misalnya, boleh kayak gitu, terus dia diem aja gitu, terus sholat biasa aja, nggak dikerasin, gimana tuh? Masalah nepok imam, nah, ini ya sebenarnya saya nggak tahu itu dari mana awalnya. Di kitab-kitab fikih itu nggak ada keterangan nepok imam. Memang ada masalah al-jar, masalatul jar, menarik, tapi narik itu bukan narik imam, narik makmum. Kita bahas yang pertama, nepok imam itu nggak ada aturannya. Ya, bahkan kalau seandainya dengan kita nepok seseorang untuk jadi imam kita mengganggu khusyuknya dia, dosa kita. Ya, mengganggu orang sholat itu haram. Jadi kalau kita ingin berjamaah, ikut aja udah di belakang dia atau di samping dia. Ya, kok nggak harus kita tepok? Nggak harus, karena seorang imam tidak wajib niat jadi imam. Tapi seorang makmum wajib niat jadi makmum. Kayak tadi nih, ya, Fadli sholat sini jadi imam, tapi nggak niat jadi imam, sah nggak? Sah. Jamaah sah semua sholatnya, tapi dia nggak dapat pahala jamaah, cuma makmum saja dapat pahala jamaah. Ya, nah, jadi sebaiknya, ya, kalau menurut yang saya lihat ini kejadian ini kan kebanyakan kita ditepok gitu ya. Sebaiknya nggak usah, ikutin aja langsung. Nah, cuma repotnya masalahnya dia bacaannya nggak dikerasin, dia nggak masalah. Ya, ikutin aja, apalagi kalau kita cuma sendiri, ikutin sampingnya kan otomatis kelihatan. Walaupun dia nggak mengeraskan takbirnya, nggak mengeraskan bacaannya, nggak masalah. Tetap jamaahnya sah. Itu yang pertama. Ya, nah ada kejadian dalam pembahasan dalam fikih adalah masalah narik itu bukan pada imam, tapi pada sesama makmum. Dan itu pun apabila memenuhi syarat. Ya, kalau misalnya kita sholat jamaah, ya ada orang sholat jamaah berdua, ya imam dan makmum di sebelahan. Terus kita datang, ya pengen sholat berjamaah bersama mereka. Ini kebanyakan orang dia ngasih tanda dulu, baru dia takbir. Yang benar itu nggak begitu. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita kasih kode makmum yang di samping imam suruh mundur. Dia mundur. Gitu. Karena kita dianjurkan masuk dalam shaf setelah merapikan shaf itu dengan makmum yang sudah ada setelah kita takbir. Kalau belum takbir berarti kita belum sholat, belum jadi makmum belum. Tapi kalau sudah takbir berarti kita sudah jadi makmum. Maka yang depan itu dianjurkan untuk mundur, menyamakan dengan shaf yang di belakang. Yang kebanyakan kita enggak, kita narik dulu baru kita takbir, salah tuh. Ya, itu namanya masalah tuljar, menarik makmum untuk mundur ke belakang supaya masuk shaf. Ini memang disunahkan, ya. Tapi kalau imam, nepok imam nggak ada, gitu ya. Jelas kira-kira? Ya. Ada lagi? Ya. Waktu sujud sahwi mana yang benar? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Di mazhab Imam Syafi'i, waktunya sebelum salam. Setelah baca tasyahud akhir, sebelum salam. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kita nggak menyalahkan kalau ikut pendapat mazhab Imam Malik yang mengatakan ya waktunya setelah salam. Ya nggak masalah. Cuma kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya sebelum salam. Jadi kalau Anda penganut mazhab Imam Syafi'i ya sebelum salam. Tapi nggak menyalahkan yang setelah salam. Ya, karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jelas? Ada lagi?
Nggak ada. Ya kalau nggak ada kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu kita yang kita dapat di siang ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita kerjakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sehingga menambah cinta Allah pada kita, menambah cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bapak ibu kita, mertua, kakek nenek, leluhur, guru-guru, sahabat, saudara, teman, tetangga, sahabat kita, orang-orang yang pernah nyumbang, pernah ibadah di masjid ini, orang-orang yang pernah kita zalimi, kita belum sempat minta maaf. Mudah-mudahan mereka di alam barzakh yang diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita pribadi, untuk istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang itu yang kita cintai, mencintai kita, agar Allah berikan pada kita nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Allah jadikan anak-anak kita anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, istri kita istri yang soleha, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehat. Dan kita mohon diberi rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang baik, yang banyak, yang tidak membuat kita lupa pada Allah dan tidak menyusahkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berkenan mengabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Allah angkat penyakit yang ada pada diri kita, Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita, Allah mudahkan kita dalam membayar hutang-hutang kita, dan mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.